kembali memprogram mata kuliah ini. Adapun untuk kesempatan pada pagi hari ini, saya akan mengevaluasi seperti apa tugas yang telah dikerjakan dan bisa kita lakukan diskusi juga terkait bagaimana proses kreatif dari tugas fotografi yang telah dikerjakan. Adapun tugas fotografi yang dikerjakan itu adalah pemotretan pada momen golden hours dan blue hours ya, pada pemotretan yang dilakukan oleh teman-teman DKV 19 yang diaplikasikan pada momen magic hours. Magic hours itu sudah ada termasuk golden dan blue hours. Ya, ini adalah bagian dari penerapan teknik strobis fotografi. Namun pada pelaksananya kita mengkolaborasikan semua potensi baik menggunakan teknik strobis maupun pencahayaan kreatif yang digunakan untuk membantu pencahayaan dengan bisa memanfaatkan kedua antara model dengan latar belakang langit itu bisa kita tonjolkan. Baik, akan saya bagikan tugas-tugas yang telah diupload ada di grup fotografi DKV WNM. Jadi kemarin kita beri waktu sampai hari Minggu, sampai pukul 12 malam. Adapun yang menyusul terlambat pengumpulannya tetap diterima tugasnya, cuma mungkin pasti ada bedanya dengan yang tepat waktu. Ya, ini kita akan meminta juga pendapat-pendapat ya. Pasti ada penilaian dari saya dan juga bagaimana proses kreatifnya terhadap yang mengerjakan tugasnya. Akan kita sharing bersama. Mungkin adalah kendala-kendala ataupun tantangan yang dihadapi pada saat proses pemotretan seperti apa. Ya, itu yang menarik untuk kita bicarakan agar kita bisa mengembangkan kembali potensi-potensi apa yang kita dapatkan untuk proses berkarya fotografi selanjutnya. Nah, ini kan kemarin materinya kita magic hours ya, jam-jam ajaib yang pada bedanya yang bisa kita lihat pada siang hari itu biasa saja pemandangannya, tetapi ketika itu memasuki waktu magic hours itu bisa lebih mengeluarkan warna-warna alam, keindahan alam itu dapat kita tonjolkan. Tentu ini menggunakan peralatan fotografi maupun bagaimana kreativitas yang kita dapat lakukan untuk melakukan pemotretan pada jam magic hours ini. Untuk magic hours jamnya itu bisa didapatkan pada pagi dan sore. Pagi itu menjelang dini hari menjelang pagi sampai ke sunrise dan juga pada sore hari pada saat sunset dan setelah sunset. Ya, inilah yang akan menjadi pengalaman-pengalaman yang telah dikerjakan, tugas-tugasnya telah dikerjakan dan juga bisa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang berbau lapangan, ada kegiatan di gunung, di mana hal-hal inilah yang menarik untuk kita lakukan pengembangan kreativitas dalam berkarya fotografi selanjutnya. Nah, memang bisa dapat kita saksikan bahwa di pemotretan magic hours ini adalah jenis fotografi landscape. Ya, fotografi yang dilakukan di outdoor untuk mengambil keindahan alam, pemandangan alam. Berbeda ketika foto yang sebelah kiri ini bisa menjadi sifatnya jurnalistik ketika ini ada letusan Gunung Merapi misalnya, itu juga tidak mengenal waktu lagi, meskipun pasti di jam-jam tertentu selain memotret karena adanya bencana, itu juga bisa menjadi sebuah karya yang artistik, menjadi fotografi yang artistik. Ya, bisa kita saksikan di surat kabar ya, atau di media-media online, terutama di fotografer Kompas itu terkadang menjadikan sebuah momen bencana itu, tetapi di sudut pandang fotografinya juga tidak kalah
hebatnya ya. Pengambilan fotografinya juga sangat menarik, sangat bagus dengan komposisi yang pas, komposisi yang tepat, dengan pengaturan kamera yang tepat, memaksimalkan fungsi dari kamera dengan merespon keadaan objek yang difoto itu selain fotonya bernilai jurnalistik dan fotonya juga bernilai artistik yang tinggi. Jadi kalau teman-teman ingin melihat karya-karya fotografi yang menarik itu referensinya mungkin banyak surat kabar ya. Ada Fajar, ada Tribun, ada yang lain, ada harian-harian yang lain. Tapi untuk fotografer dari harian Kompas itu bisa kita lihat bedanya, bisa kita saksikan bagaimana karya-karya fotonya yang sifatnya jurnalistik, namun penuh dengan komposisi artistik juga dalam pengambilannya. Dan itu juga menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu fotografi. Jadi bukan hanya sekedar mengambil momen, tetapi teknik fotografi juga digunakan di situ. Nah, untuk kita di mata kuliah fotografi ekspresi ini sebagai langkah awal untuk pengembangan kompetensi kita di fotografi ekspresi, kita melakukan latihan dengan bagaimana merespon keadaan alam, pemandangan alam dengan bantuan pencahayaan. Nah, ini lebih ke fotografi kreatif, ya, fotografi ekspresi yang akan kita eksplor kemampuan berbagai macam kemampuan teknik-teknik fotografi di dalam mata kuliah ini. Nah, ini kembali kita review kembali ya, artinya apa yang telah kita lakukan itu dalam memanfaatkan Magic Hours ini ada tadi sifatnya landscape, kemudian kita dapat mengambil gradasi langit itu biasanya bersifat keemasan, ada juga yang bersifat kebiru-biruan maupun pink-pink, ada perpaduan gradasi warna di situ. Dan di situ juga kita bisa mengambil sunset ya. Dan bisa juga kita mengambil adanya siluet. Siluet ini adalah backlight, cahaya dari belakang, tapi model yang kita foto menjadi gelap karena kita fokus ke mengambil lekuk-lekuk atau bentuk dari latar depan, ya, kemudian latar belakang menjadi berwarna. Hal tersebut bisa didapatkan dengan memotret pada saat sore hari dengan latar belakang cahaya yang keras dari belakang, namun foto yang kita ambil itu menjadi siluet. Ini hanya sampel ya, beberapa yang saya sudah lihat, sudah periksa. Ya, warna langit yang didapatkan itu kadang-kadang menjadi langit yang merah jambu ya. Ada yang ke kuning-kuningan. Ya, itulah sebenarnya menarik kita bermain cahaya, memahami bagaimana spektrum warna. Nah, ini yang foto sebelah kiri, fotonya dari Maulana Arif Abdillah. Ya, nggak tahu yang difoto temannya atau teman yang lebih dekat lagi ya. Memang saya lihat karya-karya fotonya, kadang-kadang juga ada temannya yang menjadi model di beberapa tugas temannya ya. Ada juga yang kedua foto dari Rasuli Akmal ya. Kemudian ada Olivia Nata Azahra. Kayaknya Olivia ini fotonya di Jakarta ya atau di mana posisinya nih? Karena ada jembatan. Kita di mirip-mirip juga sih kayak Gravena di flyover atau di mana lokasinya? Halo, ada Olivia di sini hadir. Iya, Pak. Di mana lokasinya nih Kak fotonya? Di Jakarta. Nah, itu kan. Kita saya kira mirip-mirip juga ada depannya nih ya. Di depannya Awal Bros ada jembatan juga. Kalau kita mengarah ke sana kan ada flyover, ada Gravena. Di Jakarta mana Kak tinggal? Jakarta Timur. Oh iya. Berarti saya dulu tinggal di Jakarta Timur juga lama. Ada 6 tahun. 5 tahun lah. Saya tinggal di Jakarta pernah 92 sampai 97. Sudah lahir belum? Belum, Pak. Oh iya, 92 sampai 97 saya sekolah di SD Rawamangun 16 pagi. Dekat dari Arion. Tahu itu? Ya, lewati lab school. Di daerah mana Rawamangunnya? Rawamangunnya, Jakarta Timurnya. Dekat Pulau Gadung, mana? Daerah Cipayung. Cipayung.
Ya, Jakarta Timur kan juga ada kebun binatang tuh. Bisa motret nanti kalau ada tugasnya tentang fauna-fauna, bisa bisa ke sana. Ya ini menarik juga ya, artinya langitnya bisa kita dapat di waktu ini karena beberapa saat kemudian pasti langitnya akan menjadi hitam, menjadi gelap. Ya, kecuali kalau kita ada istilah fotografi slow speed yang mengambil fotografi langit, astronomi yang sebagainya seperti itu, yang menangkap langit itu bisa dilakukan di malam hari. Cuma kan memang dengan pengambilan gambar yang slow speed, yang lama. Ya itu juga akan ada, bisa kita kembangkan ke sana nanti. Mungkin di pertemuan-pertemuan akhir-akhir akan bisa kita kembangkan dari fotografi fine light, ya bisa kita mengambil fotografi uh, malam hari. Ya ada lagi yang sampel yang lainnya, yang saya ada foto dari Juhria. Ya memang tergantung situasi dan kondisinya ya. Ada beberapa tempat juga yang mendapatkan karakter langit yang berbeda-beda ya, jadi kita dimanapun kita berada pasti ada dimensi atau nuansa langit yang berbeda yang bisa didapatkan. Nah ini juga sebenarnya pengaruhnya ketika kita memberikan pengaturan yang tidak bukan pengaturan defaultnya bawaan dari, bukan pengaturan bawaan dari kita custom ya, atau kita menggunakan pengaturan manual dari warna kameranya, bisa juga warnanya tidak seperti ini yang dihasilkan. Ya, biasanya kan kalau kita pakai warna default yang bawaan bawaan normalnya, ya color temperaturnya, bisa kita mainkan juga melalui pengaturan white balance, bisa kita mainkan warnanya melalui pengaturan Kelvin ya, color temperaturnya, color temperatur atau white balance bisa diatur secara manual untuk mendapatkan warna yang berbeda. Cuma kan yang paling utama adalah bagaimana objek model orang yang kita foto itu tidak berubah warnanya, tidak jauh dari warna aslinya. Artinya kalau orangnya memang seperti apa yang kita lihat, ya memang sih lebih bagaimana membuat model itu atau uh, objek yang kita foto itu menjadi lebih baik. Tapi bukan berarti merubah warna kulit yang aslinya. Mungkin mempercantik sih ya, lebih tepatnya, namun tidak sampai mengubah warnanya. Biasa orangnya ini malah menjadi lebih gelap, malah menjadi itu. Artinya kan dengan pengaturan cahaya yang tepat, kita bisa mendapatkan foto yang baik secara komposisi, penampilan model juga yang kita foto bisa menjadi baik juga. Ini ada fotonya Juhria. Ini Juhria di mana lokasinya nih? Di kampung ya? Atau di mana nih? Ada Juhria hadir? Iya Pak, Di mana lokasinya? di Sao Pak. Oh, sawah ya. Saya kira di mana begitu ya. Kira maksudnya di kampung. Ya Iya kalau Pak, sawah kan kelihatan memang sawah. Hah? Di di mana kampung, kampung? Di mana itu? di Sidrap Pak. Oh, Sidrap. Oh, iya. Kalau Hafiz di mana fotonya? Di kampung Pak, di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, kampung juga di Bandung namanya. Bukan kota Bandungnya kan? Bukan Saya di pedesaan Pak, fotonya. desanya. Atau lagi pulang kampung. Rumahnya di kota Bandung cuma lagi pulang ke kampungnya. Gitu. Iya Pak. Oh, iya. Itu temannya ya? Adik Sohibnya? saya Pak, Oh, adiknya. Adiknya lebih besar daripada kakaknya. 100 Iya. kilo kalau nggak salah. Oh, iya, iya, iya. Adanya Hafiz nih. Kemudian ada fotonya Farhan. Farhan ada? Hadir Pak. Ya. Saya semuanya bukan berarti yang lain kurang bagus ya. Semuanya bagus kok. Ya, cuma ini kan hanya sampel. Ya, nanti bisa kita lihat langsung ke grupnya saja untuk kita lihat. Mungkin dari fotografer yang ketiga ini ada mungkin proses kreatif seperti apa bisa dibagikan. Yang pertama Juhria, jam berapakah memotretnya? Ini ini pada saat sore mungkin ya kalau dilihat. Iya Pak, sore. Ya. Itu adanya memang buka mulut begitu ya. Iya Pak, Dicoba ya? iya Pak, biar ada anunya.
ada ekspresi. ekspresinya. Ya, namanya fotografi ekspresi. Jadi kita nanti sebenarnya begini ya, kita akan menggali semua potensi bagaimana membuat pose yang menarik, bagaimana mengarahkan model. Jadi bukan hanya bagaimana teknik fotografi, tetapi ada hubungannya juga dengan bagaimana pengarahan kepada model yang berhubungan dengan gestur, berhubungan dengan pose dari modelnya, tentunya berhubungan dengan bagaimana kita sebagai fotografer merespon itu dengan komposisi gambar. Tentunya dengan pencahayaan yang telah disetting sebelumnya. Nah, atau pengaturan kamera yang telah disetting sebelumnya. Namun, kemampuan kita untuk memotret di situ dilakukan latihannya melalui bagaimana kita menentukan framingnya, bagaimana kita menentukan komposisinya, dan bagaimana menentukan kapan saat yang tepat untuk menjepret. Memang sih ini settingan semua ya. Beda nanti ketika ada momen-momen yang sifatnya jurnalistik, momen-momen yang sifatnya mengejar momen ya, bukan sesuatu yang bisa dihentikan atau diatur. Nah ini kan tahapan kita lakukan saat ini adalah latihan pada pemotretan yang kita yang setting, bukan pemotretan yang mengejar momen. Nah disitulah sebenarnya kemampuan kita bisa mengatur lebih jauh, mengatur lebih banyak lagi, memberikan intervensi kepada model, memberikan pengarahan, ya. Karena ada juga cara ya biar bisa kita harus melakukan interaksi yang baik dengan model. Mungkin kalau saya sih biasa pengalaman lebih senang ngajak ngobrol dulu, bilang bagaimana gayanya ya, saya mau dapatkan ekspresi yang alami, yang natural pada pemotretannya. Kemudian Saudara Hafiz itu di kampung juga ya lokasinya, pemotretannya pagi atau maghrib ini? Pemotretannya menjelang maghrib, Pak. Oh sama yang menjelang maghrib ya. Kan bisa kita lihat dari warna-warnanya. Ya itu di gunung-gunung memang ya? Atau ada Jadi saya pergi ke dataran yang lebih tinggi dulu, Pak. Betul. lebih tinggi? Ke bukit-bukit. Bukit-bukit. Mungkin banyak pasangan-pasangan yang kamu lihat, tidak kamu foto-foto juga. Tidak ada juga begitu-begitu di sana. Biasakan pada anak-anak muda Lumayan banyak. sepi, Pak, di lokasi. Oh, ya. Soalnya kan ada yang pernah bikin konten-konten YouTube itu dia ambil pakai drone dan kayak ada bukit-bukit begitu, ternyata banyak yang dia dapat anak-anak muda di daerah-daerah bukit-bukit. Dia pakai drone untuk melihat Iya, betul, Pak. fenomena-fenomena anak muda di gunung-gunung ya, di bukit. Ya, enggak begitu ya habis toh? Enggak, Pak. Ya. Wah. Oke, selanjutnya Saudara Farhan, ada Farhan? Ya Pak. Ya. Nah ini fotonya Pak. Subuh-subuh Pak. Sunrise. Di yang kemarin itu di Mamua Di Bukit di Samata. Samata ya, depan UIN Samata. Iya Pak. Di situ juga banyak orang kalau sore-sore di situ. Iya, karena saya kan dulu, biar saya foto gitu dulu. Kadang yang duduk begitu saya datang tuh langsung foto dari depannya. Nggak ada urusan yang banyak yang anggota marah kok, banyak yang mahasiswa aku tak 30 orang di belakangku ini. Saya serius, karena Subuh-subuh saya begitu. sepi Pak. Ya itu subuh-subuh, kalau sore itu banyak. Ya gunung di situ depan UIN. Ya pernah juga iseng-iseng sih dia, jadi biar dia pergi, jadi langsung datang depan saya foto. Bilang, ya senyumnya 1, 2, ya, gitu aja santai. Nah kalau marah ini banyak yang nggak takut. Iya, sampai kita dengan 2017 pernah angkatan 2017, ya, itu di situ motretnya. Nanti kapan-kapan saya share hasil fotonya. Ada konsepnya dulu, kayak konsep kayak bikin semacam suasana yang itu apa kayak di kampung-kampung, ada yang pakaian kayak di hutan-hutan begitu. Dia waktu itu konsepnya kayak suku-suku Indian begitu fotonya. Ya jadi yang anunya di modelnya juga digambari, di wajahnya ada sedikit body painting dan ada kayak gubuk-gubuknya yang dibuatkan, barak-baraknya apa semacam apa kayak rumah-rumah dari kain-kain begitu. Nah nanti bagus ya kalau kita ada hunting-hunting, cuma harus punya konsep. Kita berikan konsep apa untuk huntingnya, dan nanti disesuaikan dengan modelnya bagaimana. Itu harus ada perencanaan sebelum biar kita bisa memberikan
persiapan sebelumnya, ada modelnya, waktunya, kemudian apa properti yang digunakan, kemudian mungkin kebutuhan lampunya, lampu flash apa yang dipakai. Jadi kita kan bisa juga berkolaborasi dengan teman yang punya alat. Jadi ada beberapa lampu bisa kita gunakan. Biarpun sebenarnya ada lampu tambahan juga bisa digunakan. Misalnya ada LED, misalnya ada lampu LED, bisa kita gunakan juga sebagai bantuan pencahayaan, atau lampu ditempatkan di mana ya untuk menghasilkan dimensi atau kedalaman ruang. Itu sebenarnya kalau kita bisa menggunakan beberapa flash, ya bisa sampai 3 flash atau 4 flash, bisa kita tempatkan di mana kita mau kasihkan penekanan, mungkin di backgroundnya di sana. Nah, itu juga ada hubungannya dengan lensa apa yang kita pakai. Lensa kan juga ada sifatnya lensa portrait lensa yang fix. Ada juga lensa standar itu untuk wide-nya, kemudian ada lensa tele. Ya, itu bisa semua tergantung sifat apa, karakter apa yang ingin kita tonjolkan. Kalau landscape itu menggunakan lensa wide ya, atau lensa standar kalau untuk pemotretan landscape. Ya, cuma kalau kita mau fokus ke wajah atau separuh badan ya, itu kita pakai lensa fix. Oke, kemudian untuk teknik fotografi model dengan memanfaatkan waktu magic hours ini, tujuannya memang bagaimana fotografer itu mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi pencahayaan, ya, khususnya kepada momen magic hours ini, apa-apa yang kita akan lakukan, tentu arah cahayanya dari mana angle kita, angle kameranya, kemudian bagaimana framingnya, dan apa yang ada di lokasi bisa kita respon. Tadi contohnya kan misalnya kita merespon lokasi adanya di pelabuhan Potre misalnya kan, itu tentu lokasi itu kita respon, jadi perahu-perahunya di belakang, kapal perahunya yang bisa menjadi bagian dari properti yang menjadi bagian dari karya fotonya. Jadi bukan hanya modelnya, langitnya, dan juga di situ ada perahu yang menjadi latar tempat. Nah, tadi yang kita sampaikan bahwa pengarahan model ini yang menjadi penting juga untuk kekuatan dari foto yang dihasilkan. Ekspresinya bagaimana dia dengan natural, alami, senyumnya natural, ya itu perlu ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk menjalin komunikasi dengan model, fotografer dan modelnya. Ya kadang-kadang yang paling berat memang fotografer itu membuat komunikasi dengan model. Ya ini contoh dari tugas temannya. Ya ini bukan Farhan tadi yang ada trik jadi modelnya. Ini motor di sini nih yang ada ini bawa. Iya Pak, di sini Pak. Di sini nih atau berapa kali ke sana kah? 1 kali ya Pak, di situ Oh, aja. 1 kali di sini nih yang ada trik juga. Iya. Siapa yang jadi model itu? Jihan Pak. Oh, Jihan. Oh, dari Takalar dia datang ke Samata ya. Tidak, Jipa di kos Japa. Oh, request. Itu kalau kita pakai teknik strobis ya, itu memang tujuannya untuk profesional ya. Jadi memang sudah bisa kita gunakan lampu flash eksternal dengan bantuan trigger, kemudian bisa menggunakan umbrella, bisa juga pakai softbox. Itu Farhan, kamu enggak punya reflektor kah? Reflektor kan tidak pakai baterai nih, hanya tinggal dilipat. Lebih mudah, lebih praktisnya. Itu Belum beli Pak. murah juga itu dan dipakai selamanya, tidak pakai lobet-lobet Ji. Namun ya, betul, Iya bagus Pak, itu belum tinggal ada. putar. Karena kan pernah saya bawa tuh waktu kita di Iya CPR. Pak. Kayak gitu. Jadi saya sebenarnya kan ada alat-alat juga, cuma kemarin tidak sempat saya pakai. Jadi kemarin coba-coba juga bagaimana sih motret kalau pakai HP. Kemarin sore itu sebelum maghrib ada saya buat foto juga itu ya. Kayak gitulah, memang kesulitannya adalah bagaimana menghasilkan pencahayaan untuk model dan latar langitnya kita juga mau dapat. Jadi kalau mau dapat latar langitnya harus kita gunakan pencahayaan tambahan. Yang saya lakukan kemarin ya saya juga gunakan dari HP juga senternya. Mungkin kalau ada cahaya yang lebih keras ataupun lampu syutingnya, kalau punya lampu LED. Dulu lampu syuting itu sifatnya dia
yang tungsten atau kekuning-kuningan. Tapi sekarang tukang syuting itu lampunya sudah pakai LED, jadi cahayanya putih, jadi lebih lebih praktis juga, ringan dan tidak panas dipakai. Jadi itu kalau untuk ini memang Farhan tidak punya lampu dua ya, atau satu saja dipakai kah? Satu lampunya. Halo? Plus. Nah, kemudian salah satu cara kreatif yang kedua kan kemarin selain menggunakan tugas-tugas yang dikerjakan, ada yang menggunakan lampu flash eksternal dengan teknik strobis. Ada juga yang menggunakan dengan smartphone-nya dengan bantuan cahaya dari lampu tambahan. Ada juga pakai mirrorless atau DSLR dengan bantuan cahaya tambahan juga. Nah, ini sampai bisa kita gunakan lampu kendaraan ya untuk membantu pencahayaan. Nah, itu salah satu cara kreatif. Itu juga tadi kalau ada reflektor juga bisa kita buat secara DIY, bisa kita bikin sendiri. Itu beli saja aluminium foil yang kemudian dibungkus pada styrofoam. Ya, itu harganya lebih murah, cuma memang tidak praktis karena tidak bisa dilipat. Jadi kalau ukurannya kotak besar misalnya ukuran A0 ya, yang A1 yang ukuran besar begitu, itu di bawah-bawah juga memang mengambil tempat, tetapi untuk fungsinya juga tidak kalah dengan reflektor yang bawaan. Ya, ada juga yang menggunakan lampu dari HP-nya ya untuk pengambilan gambar yang menggunakan smartphone. Ya, jadi tadi ada pakai lampu senter atau lampu penerangan. Ini ada lampu darurat ketika mati lampu motor, dan juga pakai dari cahaya dari lampu dari handphonenya. Oke, kemudian ada yang ini dari Teguh. Saya lihat ada tugas dari Teguh. Ini pemotretannya di daerah Pautere. Nah, di situ yang penting adalah bagaimana penempatan lampu. Kalau yang pencahayaan ini menggunakan teknik side light ya, cahaya dari samping dengan mengatur penempatan lampunya, kemudian masih mengejar momen magic hours-nya setelah matahari terbenam, masih ada blue hours ya. Kemudian pose modelnya dan framingnya. Ada saudara Teguh ada? Halo? Halo Teguh? Bisa monitor? Teguh ada? Halo? Ada Teguh yang bergabung kah? Halo, bisa dengar suara saya? Kedengaran? Halo? Ya, Pak. Tidak Ada Teguh? Teguh ada tidak? Saya mau tanya dengan proses dulu, Pak. kreatifnya. Saya tanya dulu. Saya cari dulu, Pak. Tidak ada. Tadi Farhan bisa monitor? Iya Pak. Ya, mungkin bisa kita bagikan seperti apa proses kreatif yang dilakukan pada saat mengerjakan tugasnya. Bagaimana penempatan Ya, lampunya, apa saja. Ya, kita kalau kan saya Pak evaluasi. Mm-mm. di situ lampunya dari atas Pak, karena kalau dari bawah dia ndak seluruhnya kena. Kena pertama aku foto yang dari bawah ndak anu Pak, ndak Ya, pas ki. ada bagian Jadi tertentu yang terang, ada yang gelap ya. iya, jadi ambil dari atas Pak biar kena semua. Ya, itu kan kalau mau menghasilkan yang rata saja ya. Kalau ada kan bisa juga enggak sempat dicoba dibuka payungnya. Sempat dia Pak, tapi lebih parah Pak. Terlalu keras. Iya, kena langsung ki. Ya, bisa juga sebenarnya kita coba. Ini kan sebenarnya sudah terlalu pagi nih. Kalau masih terlalu pagi, sudah lebih 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 siang gitu. Artinya
Kalau kita mau dapat tadi biru-birunya kan ini sudah sunrise pada saat yang foto sekarang yang tampil di slide. Kalau kita lebih pagi lagi misalnya sebelum subuh itu masih bisa kita dapat biru-birunya. Spektrum warna biru di langit masih dapat. Kalau misalnya jam 5 subuh atau setengah 6, ya ada kan sempat saya coba pakai handphone tapi itu setelah salat subuh masih dapat sekali warna birunya. Ya, ini kan kamu mengejar kan ini sunrise enggak dapat anunya kah blue hoursnya sebelum Enggak, Pak. Terlambat datang, Pak. mau datang. Iya, lain kali bisa bermalam toh Iya, Pak. di gunung itu. Iya, serius saya waktu sama anak-anak itu tahun 2013 itu di Manggarupi ada gunung-gunung malah bermalam di situ. Kita bermalam di situ. Jadi nanti tidurnya setelah ambil gambar, nanti tidurnya jam 10 pagi, Pi. Baru tidur sepanjang malam tidak tidur. Kalau tidur bagaimana mau bangun? Memang begadang semua. Jadi setelah motret pergi makan nasi kuning. Waktu itu saya kan belum PNS toh, jadi saya yang panggil semua. Jadi ada uang cuma 100.000. Nah, yang adanya ada 20 orang kurang lebih saya panggil. Jadi membeli nasi kuning harga 10.000 dibagi dua semua. Nah, satu porsi itu dibagi dua. Nah, pokoknya yang penting rame-rame. Ya, serius saya anak-anak waktu itu bikin film toh dengan anak Unismu. Jadi teman-teman dari Unismu yang datang itu menginap situ sama-sama. Anak-anak Vespa juga dia, anak komunitas Vespanya. Jadi kayak gitulah. Pokoknya ya sedikit banyaknya, yang penting rame-rame. Uang juga sebenarnya tidak ada uang juga sih, namanya yang seadanya. Jadi anak-anak ya yang penting semangatnya. Tapi alhamdulillah hasil karyanya juga tidak mengecewakan juga, artinya lumayan lah. Ya akhirnya prinsip-prinsip itu bisa kita gunakan nanti dalam berkarya bersama dengan teman-teman. Jadi ya, tidak mengurangi juga sebenarnya yang teman-teman yang tidak sempat datang ke Makassar. Mungkin nanti ada metode khusus yang digunakan bagaimana proses kreatif juga dalam menuntaskan tugas-tugas yang diberikan. Halo, ada yang mengerjakan ini? Bisa sharing-sharing yang buat foto ini? Siapa yang bikin lagi? Saya lupa tampilkan tadi namanya. Siapa yang bikin ini? Saya Pak, Siapa nama tak? Ruina Pak. Ruina. Di mana lokasinya ini? Di kampung Pak, di depan rumah ini. Kampungnya di mana? Di Malili Pak. Oh, Malili. Sudah Sulawesian itu ke Malili. Masih Sulawesi Selatan Oh, nih masih Pak. Sulawesi. Oh iya iya. Kenapa kepikiran mau pakai lampu motor? Karena itu yang ada Pak, soalnya kalau senter kayaknya tidak terlalu Terang ya? bagaimana. Iya. Yang penting jangan digas toh, jalan nanti motornya. Iya. Lebih terang. Atau di standar 2 digas-gas biar lebih keras cahayanya atau berpengaruh ke lampu motornya dengan tekanan gas. Lebih terang lagi kalau digas. Iya Pak. Itu kan kalau ada seandainya punya teman cowok ya bisa angkat motornya biar lebih tinggi lagi lightingnya. Ya, motornya dia. Ya, kalau mau banyak lagi kasih lampu mobil dari belakang sana lagi toh. Iya Ya, Pak. pokoknya kan begini, inspirasinya begini kan, kita biasa melihat di YouTube kah, atau di Instagram, banyak foto-foto kreatif yang dihasilkan, itu perjuangannya juga lucu-lucu tuh, atau kreatif-kreatifnya juga itu kadang-kadang di luar dugaan, sehingga hasilnya juga kadang-kadang bagus sekali hasilnya juga ya, artinya tidak kalah dengan yang ternyata proses kreatifnya itu menarik juga. Ya, kalau biasa kan juga kalau sebenarnya bisa kita gunakan pencahayaan apa yang ada lampu Petromax ya, ada lampu darurat kalau mati lampu. Ya, itu sudah ada usaha untuk bagaimana berpikir kreatif dalam berkarya foto ini. Ya, ini kan juga respon hujan. Kalau hujan pun juga itu kalau kita strobis, hujannya bisa menjadi bagian artistik dari karya foto. Ada kan bisa kita bikin strobis, hujan. Kadang-kadang kan hujan, tapi tetap masih ada juga sedikit pantulan dari sunset. Kemudian ada payung yang digunakan, ya. Jadi proses kreatifnya, fotografer juga pakai payung. Kemudian ada yang membantu kasih strobis pantulan cahaya dari belakang, ya seperti itu.
Oke, selanjutnya yang tadi. Ada Mi Teguh kah? Teguh ada? Teguh sudah bergabung? Teguh sudah bergabung kah? Belum? Ya, ini tadi kalau kita gunakan strobis, ya artinya bisa beberapa tempat kita tempatkan lampunya. Kalau kita punya beberapa lampu, khususnya ke lampu lampu flash yang bisa kita tempatkan di belakang atau di samping atau beberapa sudut-sudut penempatan lampunya bisa menghasilkan ya, jadi sebenarnya untuk eksplorasinya bisa terus dilakukan eksplorasi untuk pengembangan bagaimana hasil karya foto yang dihasilkan untuk dapat bisa dipindah-pindah, diatur arah tingginya, kemudian bagaimana intensitasnya juga, intensitas cahayanya juga menjadi bagian penting yang untuk kita atur. Oke, ada yang mau sharing dengan tugas-tugas fotografi yang telah dikerjakan? Silakan. Bisa kita buka ruang diskusi. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau sharing terkait dengan tugas fotografi yang telah dikerjakan. Bisa kita tampilkan dari grup fotografi DKP UNM yang telah diupload kalau ingin ditanyakan atau bagaimana. Silakan. Halo, kenapa tidak ada ini? Ada suara? Ada Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Nanti kita tampilkan fotonya. Dengan siapa namanya? Bukan Ashar ya? Siapa tadi? Baik, dengan siapa? Halo, silakan. Bisa kita buka ruang diskusi untuk bagaimana kemarin hasil kreatifnya. Mungkin ada tantangan-tantangan ataupun bagaimana kendala-kendalanya. Ya, baik. Mungkin saya coba untuk yang motret menggunakan strobis. Ya, teknik strobis. Apa kendalanya? Biasa Pak, cuaca kurang mendukung Pak. Oke, baik. Akan saya coba saya catat ya biar menjadi strategi apa yang bagus nanti kita lakukan. Kalau hujan dan tidak hujan apa. Siapa tadi itu yang menanggapi yang bilang cuacanya? Saya Pak Farhan. Oh, Farhan. Ya. Jadi ya, artinya kan sebenarnya bisa saja kita coba bagaimana hasil foto ketika saat hujan dengan bagaimana strateginya mencoba menyesuaikan diri dengan hujan. Karena kan biasanya motret orang itu kayak memang ada pernah kan nonton film yang hujan begitu kan, tapi harus punya cahaya yang keras sih, karena misalnya pakai daylight yang pada saat malam motret, atau ini ada keras cahayanya yang dari segi peralatan ya perlu lebih safety lagi agar tidak kena basah, tidak gampang rusak kalau kena air hujan.
Ya, saya coba share dulu ya. Ya, tampilkan. Sudah kelihatan ya grup fotografi DKV-nya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Siapa yang mau ditampilkan fotonya nih? Biasa ditanggapi. Sudah. Coba ini. Oh, banyak kemarin kayak yang dari Rasa Kopi langsung ke pantai. Ada yang begitu kemarin waktu milad? Minggu pi Pak, minggunya pi. Oh, minggunya baru pergi. Katanya ada yang pergi juga waktu itu, Sabtu itu. Acara selesai jam 12, Pak. Oh, saya pikir ada yang pergi baru kembali lagi waktu sore-sorenya itu. Sempat juga sih di atas di lantai 2-nya itu di Rasa Kopi ada sunset kelihatan juga sedikit. Cuma memang yang paling luas kita kalau mau motret full badan dengan latar langit semua ya di pinggir pantai karena bisa full ambil dari bawah ke atas. Kendalanya tadi hujan ya, yang menjadi tantangan untuk memotret ini. Mungkin kendalanya lagi, mungkin peralatan dari lightingnya, bukan cuma satu ya. Mungkin butuh beberapa lampu, ada yang di backlight, ada yang dia jadi key light. Kalau macam yang di foto Farhan kan dia mengambil secara main light cahaya utama dari depan untuk meratakan cahaya. Kemudian sebenarnya masih butuh bisa kasih tambahan lagi dari backlight dari belakang untuk ada cahaya dari belakangnya, ada dimensi kedalaman gambar yang kita dapatkan melalui pengaturan cahaya, penempatan lampu. Itu bisa kita tambahkan lagi. Kelihatan. Untuk mengarahkan model, adakah kendalanya? Ada yang masih kesulitan mengarahkan model? Atau bagaimana kemarin caranya mengarahkan modelnya? Memang sengaja diarahkan atau bilang terserah mau bagaimana modelnya? Nanti saya tinggal jepret. Ada juga yang full ini. Silakan siapa tahu ada yang mau dikomentari fotonya. Bisa yang lain juga punya komentar seperti apa. Nah, ini ya, itulah indahnya setelah setelah matahari terbenam masih bisa dapat gradasi langit yang orange-orange ke biru-biruan. Ini memang waktunya hanya beberapa saat. Lewat dari 6:30 sudah hitam semua langitnya. Sebelum jam 7 lah. Ke jam 7 itu sudah gelap. Nah, Mas Amin juga kalau terlalu keras, cahaya yang terlalu keras menjadi over exposure. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu lampu, jadi istilahnya asal terang itu ke modelnya itu hanya ya kayak dimensinya enggak ada kalau ada yang over bisa sebenarnya diatur kembali intensitas dari lampu flashnya juga bisa kita atur. Ada di pengaturannya itu yang seberapa enggak diminuskan. Bisa kita atur seberapa keras atau bisa kita akali dengan misalnya ada ditutupi sebagian cahayanya pakai kertas atau dipantulkan ke atas ya dikasih reflektor lampu flash dari kameranya. Ya, sebenarnya bisa kita lakukan pemotretan beberapa kali untuk mendapatkan hasil terbaik dari
beberapa kali pemotretan yang dilakukan. Ini momennya sudah bagus, cuma memang agak over di bagian kulit dan wajah modelnya. Ini di mana ini lokasinya? Di mana lokasinya nih? Hari Minggu ya, kemarin. Siapa yang kerjakan ini? Ya, Pak. Di mana? Di Akarena bukan? Di mana? Pak. Di mana lo? Akarena? Iya, ada Karena, Pak. Iya, bayar 20.000 tuh masuk. Iya, Pak. Ya, bagus juga di situ memang ya. Bisa kita ada siluet di belakang, ada ini. Nah, ini artinya kesimpulannya adalah untuk selanjutnya kita lebih berpikir artistik lagi. Kita kan ini kayak yang penting bisa kita mengatur pencahayaan dari modelnya dapat, latarnya juga dapat. Nanti selanjutnya bisa dikembangkan lagi untuk kita bermain komposisi, ya, bermain komposisi, bermain merespon ruang, ya. Jadi tidak mesti juga secara dekat. Mungkin ada penempatan-penempatan pengaturan model atau penempatannya di mana yang ditempatkan berdasarkan komposisi yang bisa dikembangkan lagi lebih menarik dengan ya tentunya pasti kalau seperti itu yang penting adalah bagaimana memiliki peralatan juga sih. Peralatan lightingnya ada beberapa lighting yang kita pakai untuk memberikan pencahayaan pada bagian-bagian tertentu. Ya ada beberapa pergi ke arena. Ini full tadi fotonya. Wah, dapat ini karena di atas bukit ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya ya mungkin minggu depan baru akan kita berikan lagi materi ini. Pada minggu ini sebatas evaluasi, tapi untuk bocorannya adalah minggu depan kita akan coba melakukan observasi. Ya, kita akan coba melakukan observasi ke layanan foto studio yang ada. Mungkin ada di kota Anda atau di mana. Kita bisa mencoba menggunakan jasa fotografi, foto studio yang ada di sekitar kita, kemudian nanti bisa dibuatkan semacam bagaimana peralatan di sana, bagaimana pemotretan dilakukan, dan seperti apa hasilnya. Ya, untuk pemotretan yang sifatnya low key dan high key. Kan kita ada materi low key fotografi dan high key fotografi dan low key. Itu juga bagian dari pemotretan studio dan non studio. Ya, cuma kalau di studio yang kita akan kunjungi itu sifatnya fotografi studio. Nah, nanti kita bisa observasi seperti apa peralatan fotografi yang digunakan, bagaimana teknik pemotretannya, dan sampai ke hasilnya. Jadi kita sebagai pengguna layanan fotografi, nanti hal ini bisa dilakukan bersama-sama dengan temannya untuk meringankan mungkin biayanya atau ongkosnya. Bisa kita lakukan dengan kelompok. Kalau memang tidak ada kelompoknya, bisa sendiri juga tidak apa-apa. Cuma nanti bisa kita dapatkan informasi atau ilmu fotografi yang dilakukan oleh pemilik jasa fotografi yang kita kunjungi. Nah, ini semacam kita observasi jasa fotografi. Nanti kan di situ kita bisa belajar banyak hal juga, apa yang kita lihat, kita saksikan, kita alami pada saat menggunakan layanan fotografi itu.
Mungkin nanti informasi selengkapnya akan saya sampaikan secara terpisah, bukan pada saat sekarang. Ya, itu untuk bocorannya saja. Jadi belum ada tugas yang dikerjakan, cuma arahnya nanti akan arahnya ke sana. Mungkin minggu depan kita akan bahas dulu sebelum memberikan tugas ke situ. Halo, baik. Ada yang ingin menanggapi? Masih banyak baru bergabung ini, padahal. Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi atau bertukar pikiran, silakan. Jadi untuk pertemuan minggu depan akan saya berikan materi tentang bagaimana sih foto studio itu dan seperti apa, dan tugasnya nanti akan kalian akan mendatangi atau menggunakan jasa fotografi studio yang ada di sekitar Anda. Bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Kalau tidak bisa bergabung dan teman yang lain, bisa secara individu. Tapi tetap ada nanti proses fotografi apa yang ya bisa memilih semacam foto low-key ataupun high-key. Ya, ini coba saya share contoh foto low-key itu seperti ini. Bentar saya coba share dulu. Nanti kalau untuk di fotografi studionya bisa menggunakan teknik high key ataupun low key. Jadi kita pilih aja yang mana mau ya. Bisa high key itu yang rata. Ini contoh foto. Ini contoh foto high key yang saya bikin di rumah, ya. Foto low key, sorry, foto low key. Ini kreatifnya. Ini hasilnya ya. Waktu itu bikin foto pakai masker. Ini saya dulu ya. Ada bocor saya di sini ada. Jadi lampunya dari kiri. Dan waktu itu bikin foto dengan tema menggunakan masker. Waktu itu kayaknya masih baru-barunya corona tahun lalu. Ya, jadi macam ini ya. Yang pakai masker ini. Ya. Ya, pernah juga kita di kampus ya, kita pernah bikin-bikin foto di studio juga yang sifatnya low key dan high key. Ini contohnya. Saya pernah buat. Ini waktu itu di studio, di kampus. Ada 2 lighting yang kita gunakan. Ya. Ya, ini dengan 2 cahaya, ada kanan kiri. Tak salah. Ini yang high key, ya. Yang latar putih. High key biasanya kebanyakan menggunakan latar putih. Sudah lama fotonya nih. Beberapa tahun lalu. Ya. Suruh di foto ini nampaknya blur.
ada yang saya share foto saya, nah hasilnya ternyata blur. Nah, ini sampai kita pakai beberapa lampu juga, sampai ada berapa pasang lampu. Tadi belum bewokan sekali. Masih ada Pak Kaprodi kita, almarhum. Ya, dulu kita ruangan Kaprodi dulu di ruangan DKV ya. Ini di DKV. Foto studionya. Nah, ini foto untuk menggunakan Loki ya, biasanya menggunakan background hitam yang untuk hasil yang maksimal kita gunakan background hitam. Ini pada lulus ini semua ini angkatan 2013. Berarti dengan 2019 ini beda 6 tahun. Nah, kita alat di kampus seperti ini bisa dengan penempatan beberapa lighting-lightingnya ya. Ini nanti coba kalian eksplorasi dengan mengunjungi tempat foto studio untuk membuat foto seperti ini, ataupun tadi mau pakai logika atau pendekatan high-key. Ya. Contohnya. Halo, baik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin menanyakan, bertanya? Silakan. Halo? Ada yang ingin menanggapi? Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan observasi ke tempat jasa fotografi dengan kita yang kita sebagai pengguna jasa fotografi bisa memilih pemotretan yang sifatnya high-key ataupun low-key. Di situ kita akan mencatat semua apa peralatan yang digunakan, kemudian bagaimana pengarahan yang dilakukan, dan hasil foto yang didapatkan. Halo, ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau tidak ada, silakan diisi absennya. Nanti kita jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya di minggu depan, hari Senin depan. Ya. Halo? Tidak ada yang bersuara ini? Baik, kalau sudah tidak ada, demikian itu saja. Semoga kita sehat-sehat selalu dan melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Shalom. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Ingat isi absennya.